Jadi ada dua hal yang saya garis bawahi dari video yang kita saksikan tadi, mulai dari RUU perampasan asetnya yang kenapa nggak bisa jalan. Yang kedua, pernyataan dari Bambang Wuryanto yang mengatakan bahwa gampang sebenarnya asalkan langsung hubungi ketua umum masing-masing partai yang ada di Komisi 3 itu. Nah, malam hari ini sudah hadir sejumlah narasumber untuk membahasnya bersama saya. Ada Bung Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat malam, boleh dipakai mic-nya, Bung Margarito? Ya, selamat malam Bagi, selamat malam semuanya. Di ujung sana ada Mas Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam. Di sebelah kiri saya ada Bung Teddy Gusnadi, Wakil Ketua Umum Partai Garuda. Selamat malam. Ya, dan juga bergabung secara virtual nanti bersama kita Bung Zainal Arifin Mukhtar, peneliti anti korupsi Pukat UGM. Dan juga nanti sambil menunggu, ini rekan separtainya dari Pak Bambang Wuryanto nih, dari Johan Budi dari PDI Perjuangan. Saya ingin minta respon dulu deh dari yang ada di sini. Ada Mas Ray Rangkuti, ada Bang Margarito. Bang Margarito dulu deh. Mendengar pernyataan tadi dari Pak Bambang Pacul ya. Iya. Ini Korea ini semua nurut sama ketua umum. Jadi RUU perampasan aset atau aset recovery sebenarnya gampang kalau lobbynya langsung ke ketua umum partai. Apa yang Anda baca dari situ? Suka atau tidak suka, apa yang dibilang oleh Pak Bambang itulah realitas yang sebenarnya dari tatanan pembentukan undang-undang kita, tatanan ketatanegaraan kita, atau tampilan praktis ketatanegaraan kita dalam hal pembentukan undang, itulah yang dinyatakan secara gamblang, secara ofisial oleh Pak Bambang. Kita tidak bisa tidak mengesampingkan kenyataan itu. Memang begitu itu. Kenyataannya bahwa memang kepentingan partai lah yang paling utama. Memang iya. Wah, kasihan rakyat kalau memang gitu ya. Iya. Memang iya kasihan rakyat? Memang iya. Oke, jadi memang apa iya. yang kita bisa lakukan dengan keterwakilan kita di Senayan seperti apa itu? Ya? Soal seperti ini kalau saya keluar sedikit ya, pernah diteliti oleh salah satu mantan jurnalis hebat dari Chili namanya Sapa Vergara itu. Dia menemukan kenyataan bahwa dari Romawi kuno sampai dengan saat ini, baik demokrasi liberal maupun demokrasi liberal maupun otoriter itu hasilnya sama, dua-duanya berpihak kepada oligarki. Okay. Dari dulu. Jadi hampir tidak menemukan jalan keluar. Dia memang menawarkan satu jalan keluar, tapi dia sendiri ragu dengan jalan keluar itu. Akhirnya ya dia bilang, ya kira-kira persis seperti yang Pak Mahfud bilang terakhir tuh. Oke. Ya partai ini begini, partai politik kita ini ya begini ini, DPR kita begini ini, tapi ya sudah lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali. Lebih baik DPR seperti itu daripada tidak ada sama sekali gitu. DPR. Memang itu. Anda tahu, Anda jangan berpikir bilang DPR yang hebat-hebat itu ya, kayak di Amerika Serikat itu. Anda tahu, kita ambil yang paling kecil gitu ya. Undang-undang tentang Bank Sentral Amerika Serikat itu dibikin tahun 1913 gitu ya. Sebelumnya itu Anda tahu nggak, undang-undang itu dirancang oleh para oligarki, dirancang di Jekyll Island ya, dan plotnya oleh siapa? Plotnya oleh anggota senat dari Republik namanya Nelson Aldrich. Karena itu undang-undang itu disebut dengan Nelson atau Aldrich Plan. Dan itu banyak sekali. Kita tidak pernah ada. Di DPR kita ini tidak pernah ada. Kita tidak pernah menemukan undang-undang yang dirancang oleh Anggi misalnya begitu ya. Dan undang-undang itu lalu dipakai nama Anggi sebagai undang-undang. Di Amerika Serikat misalnya, itu kita menemukan misalnya Sherman Act. Itu menunjuk pada anggota DPR dari yang bernama Sherman. Yang memprakarsai undang-undang itu. Undang-undang anti monopoli yang kelak melahirkan apa yang disebut dengan Interstate Commercial Commission. Kemudian Aldrich Plan yang melahirkan undang-undang The Fed. Kemudian ada Clayton Act, undang-undang tarif perdagangan dan segala macam. Jadi memang begini ini. Saya senang sekali Bambang itu menyatakan apa adanya karena itulah kenyataannya.